Shalom, salam sejahtera, salam bertemu lagi. Pada kali ini lagi saya mau belajar firman Tuhan yang bertema tentang seburuk apapun jangan pernah menyerah. Jadi kawan-kawan, di dalam kehidupan kita ini kadangkala kita mengalami berbagai macam pergumulan, masalah dan kekhawatiran dan sebagainya. Jadi cara kita mengatasi pun sangatlah berbeda. Kadangkala kita akan mengatasi dengan berkeluh kesah, kadangkala kita akan mengatasi dengan putus asa, kadangkala kita akan mengatasi dengan sekuat tenaga mau melarikan diri daripada masalah tertentu, dan kadangkala pula kita akan gugur iman di hadapan Tuhan. Seperti mana saya juga dulu, sewaktu dulu bila di dalam suatu perselisihan antara saya dan suami begitu, kadangkala masalah kami yang kecil boleh menjadi masalah yang sangat besar, sehinggalah kami berperang melalui perkataan, dan dalam keadaan itu bagi saya secara pribadi saya akan bergumul, saya akan sakit hati, dan saya merasa tidak ada orang yang mengerti kehidupan saya. Sehinggalah pernah suatu ketika saya mau meluahkan segala apa yang saya alami itu, terutamanya di media sosial, di Facebook begitu. Saya mau buat keputusan, mau menulis ini status, luahan-luahan apa yang saya alami. Saya mau supaya itu dunia tahu bahwa saya sedang di dalam pergumulan, dan berharap mereka akan datang untuk memberi saya jalan keluar, memberi saya pemandangan-pemandangan atau solusi-solusi bagaimana mengatasi masalah ini. Tetapi tidak juga jadilah saya sebab saya punya pikir itu akan mempermalukan diri saya sendiri, juga mempermalukan keluarga saya. Jadi saya ambil keputusan untuk tetap berdiam diri, berdoa, dan berharap kepada Tuhan. Demikian pun pelajaran yang saya mau belajar pada kali ini lagi, yang ada di dalam pembacaan Yunus 2 ayat 1 sehinggalah 10. Saya akan baca ayat 1 mengatakan, "Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengecam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke dalam darat. Jadi inilah ayat firman Tuhan yang saya mau belajar pada hari ini di Yunus 2 1 sehinggalah ayat 10. Dalam pengiringan akan Tuhan tidak selamanya perjalanan kita akan mulus-mulus saja tanpa arah. Terkadang Tuhan izinkan kita untuk melewati jalan yang gelap dan lembah-lembah kekelaman. Yunus yang namanya berarti merpati harus mengalami masa-masa yang paling kelam dalam hidupnya, yaitu berada di dalam perut ikan yang secara akal sudah tidak memiliki harapan untuk hidup
karena sudah berada di dalam bayang-bayang maut. Ketika berada di dalam kemustahilan dengan jiwa yang letih lesu, teringatlah Yunus kepada Tuhan dan menguatkan iman percayanya kepada Tuhan, sebab ia tahu bahwa satu-satunya yang dapat menolong adalah Tuhan. Di ayat 2 tadi mengatakan, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan seruanku. Jadi seringkali ketika keadaan buruk menimpa, dengan penuh kepanikan kita berusaha mengatasinya dengan akal dan kekuatan kita sendiri. Lalu jika gagal, pikiran pun langsung tertuju kepada manusia yang kita harapkan dapat menolong. Lalu hasilnya bagaimana? Berharap kepada manusia penuh dengan keterbatasan, jalan terbaik adalah lari secepatnya kepada Tuhan. Dobraklah pintu sorga dan ketuklah hati Tuhan dengan seruan yang lahir dari hati yang letih lesu. Berhentilah mengeluh, sebaliknya tetaplah ucapkan syukur untuk semua yang telah terjadi, seperti yang dikatakan Yunus di ayat 9 tadi. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Dengan mengucap syukur, semangat yang padam menjadi pulih kembali, iman yang sudah lemah dapat bekerja kembali. Ketika iman telah bangkit, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan, karena musuh yang paling ampuh untuk memadamkan kuasa Tuhan adalah iman yang telah gugur. Jadi sekalipun sudah berada dalam kegelapan yang terdalam dan tiada sinar cahaya menebus, asal kita punya iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam ayat 10 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Di dalam Mazmur 50 ayat 15 juga berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Jadi kunci ketika kita berada di dalam berbagai-bagai persoalan ataupun pergumulan seperti Yunus di dalam pembacaan tadi, dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia tetap berseru kepada Tuhan, dia tetap mengarahkan pemandangannya kepada Tuhan, dan dia tetap bersyukur apapun yang dia sudah melalui di dalam pergumulan, di dalam ujian hidupnya. Jadi semoga kita diberkati dengan teladan-teladan si Yunus itu, dan kita akan bertemu di video akan datang lagi. Selamat beraktivitas, God bless you.